Riko dan Nat itu pemanjat tebing, biasa-biasa aja yang nyari harta karun di dalam jurang kota Orth. Kedua penyimpan merah ini lagi berusaha nyari barang-barang kuno yang bakal dianggap berharga buat dijual sama guru-guru mereka. Sambil beraksi, Riko sombong bilang kalau dia udah nyolong kompas kosmik penting. Tapi juga takut banget gimana kalau orang-orang atasan tahu kalau dia bawa barang itu. Seiring berjalannya waktu, Riko pisah sama Nat buat ngumpulin barang-barang kuno sebanyak mungkin. Dia kaget banget pas ngelihat tengkorak, tapi akhirnya bisa nenangin diri. Setelah ngumpulin, dia lanjut jalan dan malah nemuin monster gede yang pengen makanin Nat buat sarapan pagi. Nat di sisi lain, pingsan di tebing dengan darah ngucur dari kepalanya. Pas Riko lihat Nat dari kejauhan, dia panik dan tiup peluitnya buat ngelihatin monster jelek itu. Tapi, akhirnya dia jadi umpan monster itu, dan harus lari sekencang-kencangnya buat nyelamatin nyawanya. Dalam perjalanan kabur itu, dia kehilangan barang-barang kuno dan hampir aja kehilangan nyawanya. Tapi entah gimana, tiba-tiba ada laser beam yang hutan berhasil menakut-nakuti monster biar nggak nyerang dia abis-abisan. Cara semua kejadian ini bikin Wake kepikiran kalau ada yang nyelamatin dia. Karena penasaran banget, dia masuk ke hutan dan nemuin robot humanoid yang lagi tidur di tanah. Awalnya dia kira si robot ini manusia, tapi pas lihat bagian-bagiannya, dia jadi tahu itu bukan manusia. Ketemu mesin di depannya bikin dia penasaran, tapi dia lebih mikirin dari mana robot ini berasal. Kita sebut aja ya, robotnya Rek biar nggak ribet. Lanjut, Riko bawa Rek dan ketemu lagi sama Nat di level abyss yang lebih tinggi. Pas ketemu Nat, Riko minta maaf karena sempat pisah. Setelah berasin masalah mereka berdua balik ke kota Uth sambil bawa Rek dan nyamar biar nggak ketahuan. Setelah masuk kota, ada orang biasa yang mau ngasih mereka tumpangan ke tempat yang mereka tuju. Pas turun, teman mereka, Shigi, ketemu sama mereka dan penasaran siapa sih Rek ini sebenarnya. Setelah tahu yang sebenarnya, Rek mikir kalau Riko bisa kena masalah kalau dia sembunyiin Rek secara diam-diam. Nanti sore, mereka semua sampai di hutan dekat panti asuhan mereka. Di luar, ada Rose yang berdiri. Orang yang bertugas di panti asuhan adalah Rose. Wiku dan teman-teman tetap bersembunyi di hutan. Sementara Shigi menyelinap pergi untuk meminta bantuan bayi, Kiwi, supaya bikin pengalihan perhatian biar mereka bisa masuk gedung tanpa ketahuan. Rencananya berhasil karena Rose pergi dari pintu masuk gedung untuk merawat Kiwi yang sekarang pura-pura nangis gara-gara buku. Keesokan harinya, Riku, Nat, dan Shigi duduk di kelas bareng anak-anak lain, dapat pengarahan dari Jiruo, guru mereka. Setelah selesai, Rose yang gantian ngasih pengarahan dan ngingetin buat nggak ngambil barang-barang kuno buat dimiliki pribadi. Pas Rose lagi ngomong, Rico panik karena dia yang paling merasa bersalah soal itu. Tapi, dia tenang lagi setelah Rose selesai bicara dan keluar dari kelas. Begitu Rose keluar, Jiruo manggil Riku dan nanyain tentang monster yang dia temui kemarin. Riku jadi semangat cerita soal kejadian itu, dan hampir aja lupa kalau dia punya rahasia yang harus dijaga. Untungnya, dia akhirnya berhenti ngomong panjang lebar. Walaupun itu tetap bisa bikin dia kena masalah di masa depan. Meskipun hampir mati, si bodoh ini malah minta sama Jiruo buat ditempatin di bagian abyss yang lebih dalam. Jiruo sih nggak kasih kelonggaran dan bilang betapa kurang berpengalamannya dia buat jadi penjelajah gua. Pas Jiruo pergi dari ruangan, Riko hampir nangis. Tapi dia langsung bangkit ketika Shigi dan Nat masuk bareng Kiwi. Pertanyaan pertama dari Nat adalah tentang Wake, yang Riko bilang lagi tidur di kamarnya. Sementara itu, Riko ngerasa nggak ada yang salah dengan Rek ada di kamarnya, dan dia ngajak teman-temannya buat bareng-bareng bangunin Rek. Sore harinya, anak-anak coba bangunin Rek, tapi gagal. Soalnya Rek cuma buka mata sebentar terus tidur lagi. Tapi, beberapa jam kemudian, dia bangun dengan kaget, gara-gara kena setrum sama Riku. Setelah Riku matiin sumber listriknya, Rek megap-megap nyari napas. Dia ditanyain banyak banget pertanyaan, tapi nggak sempet jawab, karena Riku yang terlalu penasaran. Tapi, pas Rek ngomong pertama kali, Riku jadi seneng banget, dan wajahnya jadi merah merona. Tapi kebahagiaannya cuma sebentar, karena Shigi masuk kamar, dan kasih tahu dia kalau dia udah bikin listrik di panti asuhan mati. Terus ada lagi, Jiruo lagi otcuh ke kamarnya buat lihat apa yang dia lakuin. Dapat informasi ini, Shigi bawa Rek pergi buat ngalih perhatian Jiruo, biar Riko bisa nyembunyiin Rek. Di tengah jalan, Riko nutupin Rek pakai selimut dan minta dia buat tim aja.
Pas Jiro masuk kamar Riku, dia udah curiga banget kalau ada yang nggak beres. Sayangnya, waktu dia ke arah tempat Rek, dia buka selimutnya dan nggak nemuin siapa-siapa di situ. Sebelumnya, jantung Riko udah detik-tuk banget karena dia bakal habis kalau Rek ketahuan. Sekarang dia ditarik Jiro keluar dari kamar buat kena hukuman. Beberapa menit kemudian, si ngeselin itu balik lagi ke kamarnya dan nemuin Rek yang lagi ngecek bagian-bagian tubuh humanoidnya di cermin. Dia bilang kalau dia kabur dari Jiro dan bisa aja Jiro lagi nyari dia. Pas Rek dengar suara Jiro dari kejauhan, dia bilang ke Riku buat pegang dia biar mereka bisa loncat dari jendela. Sebelum Jiro masuk kamar, Rek ngulur tangannya dan bilang, tangan mekanisnya keluar jendela buat jadi penopang sambil lompat bareng Riku. Pagi-pagi banget, Rico ngajak Rek ke tempat tinggi di kota yang punya kincir angin. Di sana, Rico senyum dan bilang ke Rek kalau ada sesuatu yang keren bakal terjadi. Dalam hitungan detik, matahari terbit dan menerangi seluruh pemandangan, bikin semuanya kelihatan indah. Di momen ini, Rico ngejelasin dengan benar tentang kota Orth dan jurang yang ada di dalamnya. Rico ngerasa kalau Rek berasal dari dasar abyss, karena tempat di mana dia nemuin Rek. Sekitar 19 abad yang lalu, sebuah lubang besar ditemukan di sebuah pulau terpencil di Laut Selatan Bayaluska. Tempat itu dikelilingi pulau terpencil, dan di dalamnya ditemukan makhluk purba berbahaya, serta barang-barang kuno yang menakjubkan. Barang-barang langka ini menarik petualang yang pengen jadi kaya, dan seiring waktu terbentuklah kota raksasa, Orth. Malam itu, Wiko mengundang Nat, Rek, dan Shigi lagi di kamarnya Riku. Dapat ceramah singkat tentang kompas kosmik yang baru aja dia curi. Dia seneng banget karena punya kompas itu sama punya robot baru, Rek. Seiring waktu, Shigi ngobrol lebih dalam tentang misteri abyss. Menurut info yang dia dapat, orang bakal ngalamin rasa sakit dan kesulitan yang beda-beda kalau turun ke level abyss yang lebih dalam. Dia nyebut ini sebagai kutukan abyss. Tapi Rico nggak setuju dan mikir kalau Rek mungkin kebal sama kutukan itu. Shigi langsung serius dan ribet nyari relik yang mirip Rek di buku relik umum. Tapi ternyata nggak ada yang kayak Rek. Akhirnya, Rico mulai ngejelasin fungsi dan bentuk tubuh Rek secara detail. Cara dia ngelist bikin Rek nggak nyaman karena Rico juga jelasin bagian pribadi Rek. Akhirnya dia berhenti ngoceh, Shigi suruh diem karena Rek jadi malu. Lanjut, Shigi bilang kalau Rek bisa aja diambil. Kalau ternyata Rek adalah relik khusus. Dia ingetin Rico tentang pekerjaan mereka besoknya, tapi Rico malah usul buat nyembunyiin Rek di kamarnya. Shigi nggak setuju sama ide Rico, dan usul ide baru, yaitu bikin Rek kelihatan kayak manusia supaya panti asuhan bisa nerima dia. Esok harinya, Rico, Shigi, dan Nat ngumpet di balik pohon sementara Jiro wawancara Rek. Rico hampir aja boker di celana karena kayaknya Rek nggak bakal lolos. Tapi dia tenang begitu Jiro nerima Rek masuk ke gedung. Dan gitu dah. Rek jadi murid di panti asuhan Belchero buat jadi penjelajah gua. Aksinya di beberapa hari pertama sekolah bikin teman-temannya kaget karena dia kuat banget. Sementara itu, Rico kelihatan gak serius di kelas, dan suatu hari dia kena hukuman berat dari Rose. Setelah beberapa hari yang memalukan berlalu, Rico santai di toko pedagang, ngeliatin burung yang ngusir monster terbang. Si pedagang toko, Luffy, senyum ke dia, karena dia emang suka banget nontonin hal-hal kayak gitu. Luffy lalu baca surat yang dikirim dari seorang Om Habu. Ternyata, Habu ada di abyss dan lagi menuju sarang yang sangat dalam. Begitu Rico dengar ini, dia langsung ngomong panjang lebar tentang cita-citanya jadi White Whistle. Pas dia lagi cerita, seorang pelanggan masuk ke toko dan minta beli barang. Ketika nggak ada yang lihat, Rek langsung ulurin tangannya buat ngambil barang itu buat pelanggan. Luffy muji Rek karena dia cepat dalam mengambil barang, tanpa tahu bahwa Rek adalah robot. Sekitar 2 bulan kemudian, Rek berdiri di luar bersama Kiwi, mikirin berapa lama dia udah di panti asuhan. Dia siap buat jadi penjelajah gua, dan petualangan pertamanya sudah dekat. Di sampingnya ada Kiwi, yang juga pengen banget jadi penjelajah gua, tapi masih terlalu muda. Rico datang gak lama kemudian, dan kasih tahu mereka kalau pasukan Om Habu balik dari abyss. Dia lalu menarik Rek dengan antusias buat lihat Om Habu di Grand Pier. Di Grand Pier, sekelompok penduduk desa bertanya-tanya kenapa Habu memberikan White Whistle kepada salah satu pelayan. Salah satu penduduk desa melihat ini dan teriak kalau peluit itu milik seseorang bernama Liza, sang Annihilator. Rek, di lain pihak,
bingung kenapa peluit Lisa ditampilin. Sementara itu, Rico sedih, soalnya Lisa itu ibunya. Hari itu, para petinggi bikin pesta kecil buat ngerayain Wave Raiders dari pangkat rendah sampai White Whistles. Yang paling dirayakan adalah Lisa, karena temuan-temuannya banyak menghasilkan pertemuan di seluruh kota. Penduduk desa sorak-sorai ngeliat presentasi Lisa di layar besar. Sementara itu, Rico duduk sendirian di pojokan sambil memegang White Whistle milik ibunya. Beberapa jam yang lalu, Habu ngasih peluit itu ke dia, dan dia ngerasa nggak seharusnya menyimpannya. Waktu itu, Habu bilang tentang dokumen yang Lisa kirim ke permukaan, dan berjanji kalau itu bakal sampai ke Rico setelah dianalisis. Rico balik ke kenyataan saat Chiruo memanggil namanya. Chiruo heran kenapa Rico nggak ada di tempat festival, padahal itu penting banget buat kota. Tapi, Rico lebih peduli buat cari tahu seperti apa sebenarnya ibunya itu. Karena Lisa adalah mentornya Chiruo di masa lalu, Rico mulai nanya-nanya ke Chiruo tentang perilaku ibunya. Chiruo jawab dengan bercerita tentang kejadian saat Rico lahir. Menurut Chiruo, Lisa melakukan penyelaman terakhirnya saat Rico baru berumur 2 tahun. Lisa cukup legendaris, meskipun dia punya banyak kebiasaan buruk seperti minum-minum, suka bikin masalah, dan ngikutin diet aneh. Di satu titik, Chiruo tanya soal mata Rico, dan ngejelasin kalau penglihatannya rusak karena kutukan Abyss. Waktu Lisa hamil Rico, dia ada di lapisan keempat Abyss sama timnya. Saat itu, timnya diserang, dan jumlah anggota tim berkurang seiring waktu. Dia dalam misi buat ngambil artefak tertentu untuk negara, dan akibatnya, Torka, ayah Rico, meninggal di Abyss. Rico lahir di Abyss setelah beberapa bulan, dan ibunya menaruh dia di relik penolak kutukan. Tapi relik itu sangat berat, dan timnya udah nggak bisa bawa relik itu lagi. Saat itulah Lisa ninggalin relik yang dia cari, cuma supaya bisa keluar dari Abyss bareng Rico. Setelah Lisa berhasil keluar dari Abyss, dia merasa sedih karena nggak bisa lindungi mata Rico dari kutukan Abyss. Chiruo selesai cerita, terus nanya ke Rico tentang apa yang akan dia lakuin dengan kehidupan yang udah dikasih ibunya. Setelah mendengar itu, Rico merenung sebentar, terus berterima kasih ke Chiruo atas ceritanya, dan langsung lari buat ketemu teman-temannya. Ternyata, Lisa balik lagi buat relik itu, dan nyelesain masalahnya dengan negara yang mengirim dia. Keesokan harinya, Shigi dan Nat menyadari ada yang beda sama Rico, karena dia kelihatan bahagia dengan cara yang aneh. Rex sedikit khawatir tentang Rico, dan langsung nanya ada apa. Di jalan, Chiruo datang dan kasih tahu Rico kalau sekarang dia bisa lihat surat yang dikirim ibunya. Sambil membaca dokumen terbaru dari Lisa, Rico dan Rex memperhatikan makhluk-makhluk yang ditemuinya. Satu hal yang bikin Rico terkejut adalah gambar Rex di surat ibunya. Salah satu bagian dari surat itu berbunyi, "Di dasar dunia bawah, aku akan menunggumu." Malam harinya, Rico menunjukkan bagian dari dokumen itu ke Nat dan Shigi. Dia berniat masuk ke Abyss buat ketemu ibunya, tapi Nat nggak setuju dengan rencana itu. Dia bilang kalau akan bunuh diri kalau Rico masuk ke Abyss sendirian, dan itu bikin mereka berdebat. Sementara itu, Rex bingung dengan isi surat Lisa. Kemudian, Rico dan yang lainnya membahas lebih dalam tentang temuan Lisa dalam penyelaman terakhirnya. Dokumen itu berisi beberapa info dan tindakan tentang Rex saat dia masih di Abyss. Keesokan harinya, Rex pergi jadi penjelajah gua bareng Nat dan mengikuti instruksinya. Saat melakukannya, Rex menemukan banyak relik lembek dan memutuskan untuk menyimpannya. Dia lanjut masuk lebih dalam ke gua dan menemukan relik lainnya, tapi panik saat melihat tengkorak di jalan keluarnya. Tapi, si kocak Nat malah memanfaatkan peluang itu buat cerita kisah seram tentang gimana anak-anak bisa mati kalau mereka melihat diri mereka sendiri di cermin pas ulang tahun mereka. Setelah itu, Rex ngomong soal dapetin jawaban di dasar Abyss. Karena dia nggak punya ingatan sama sekali tentang masa lalunya, dia merasa bakal dapet jawaban kalau masuk lebih dalam ke Abyss. Sementara itu, Nat tetap berpendapat kalau Rico masih terlalu muda buat masuk dalam-dalam ke Abyss. Malamnya, Rex dan para penjelajah gua lainnya balik ke panti asuhan. Nat jadi mual di jalan karena kutukan Abyss, sementara Rex kelihatan nggak terpengaruh. Setelah Nat muntah dan lanjut jalan, Rex berhenti dan mikirin fakta bahwa dia adalah relik. Dia bahkan bertanya-tanya sendiri, apa dia berasal dari dunia bawah. Malam itu, pas Shigi, Nat, dan lainnya lagi nongkrong, Rico bilang kalau dia siap masuk Abyss. Nat kaget banget karena Rico ternyata serius banget. Rex nambahin kalau dia juga bakal ikut Rico ke Abyss.
yang bikin Nat mikir kalau Wek yang ngerayu Rico buat masuk ke abyss. Rico mulai berkaca-kaca pas Rek bilang kalau dia pengen tahu siapa dan apa dirinya di abyss. Shiggy nggak suka banget sama kenyataan kalau Wek mau masuk ke abyss tanpa rencana, jadi dia kasih peta abyss. Dia pakai struktur peta itu buat ngejelasin berbagai lapisan abyss dan fitur-fiturnya. Menurut penjelasannya, level ke-6 abyss adalah zona berbahaya, yang bahkan White Whistles pun nggak bisa balik lagi. Tapi, dia agak sedikit bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan bilang kalau surat bisa dikirim dari kedalaman itu. Dia juga nggak lupa nunjukin fakta, bahwa kalau ada yang bukan White Whistle ngirim surat ke permukaan, infonya bakal dianggap cerita angin. Ini karena dipercaya kalau kutukan abyss bikin orang jadi bingung atau bahkan gila. Setelah dengar ini, Rico tetap bilang kalau dia bakal masuk ke abyss. Hal ini aja udah bikin Nat kesal banget, dan dia marah ke Rico. Bilang kalau dia harus mikir kenapa cuma peluit Lisa yang bisa sampai ke permukaan. Dia terus teriak kalau Lisa udah lama mati, bikin Kiwi nangis sedih. Rico juga lari, sedih dengan kata-kata buruk yang Nat bilang ke dia. Tengah malam Rico siap-siap pergi dari panti asuhan bareng Rek. Di jalan, Shiggy dan Rek bilang ke Rico buat nggak ninggalin tempat itu dengan hubungan buruk sama Nat, karena mungkin aja mereka nggak bakal ketemu lagi. Rico merasa nggak enak soal apa yang Nat lakukan. Tapi setelah dibujuk sama Rek, dia terbuka buat berdamai. Setelah Rico dan Shiggy keluar lewat jendela, Rek masuk ke ruangan lain buat cari Nat. Dia mencari Nat sebentar, dan akhirnya tahu kalau Nat nggak ada di gedung itu. Waktu mau keluar, dia ketemu Jiro dan panik beberapa detik. Pas ditanya mau kemana, dia bilang kalau dia mau ke toilet. Jiro nanya soal Rico juga, dan Wek bohong bilang kalau Rico juga lagi ke toilet. Dia berhasil lolos dengan kebohongannya setelah Jiro pesan supaya dia jaga Rico baik-baik. Pagi-pagi banget, Rek ketemu Rico dan Shiggy di sisi lain kota. Di sini, Shiggy kasih saran pintu masuk lain ke abyss, karena pintu masuk biasa dijaga ketat. Pas itu juga, Nat datang dengan menyamar. Setelah dia buka penyamarannya, dia minta maaf ke Rico atas semua hal buruk yang dia bilang kemarin. Rico langsung maafin Nat karena dia mau berdamai dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah dengar ini, Nat memimpin jalan ke daerah kumuh supaya Rico dan Rek bisa masuk ke abyss. Sambil jalan, dia masih bilang kalau dia nggak setuju Rico masuk ke abyss, meskipun nggak ada yang bisa dia lakukan. Gak lama kemudian, mereka sampai di tempat di mana Rico dan Rek bakal masuk ke abyss. Nat tiba-tiba berhenti pas panggil Rico, dan dia meneteskan air mata sambil berusaha ngomongin apa yang ada di pikirannya. Rico bikin semuanya jadi lebih mudah dengan bilang kalau mereka akan tetap terhubung, meskipun dia nggak bisa ketemu Nat lagi. Pada waktunya, Rek dan Rico pamit ke semuanya sambil perlahan turun ke abyss. Rico bangun pagi itu hanya untuk menemukan dirinya terbungkus dalam lengan mekanis Rek. Beberapa menit setelah dia kembali sadar, dia mencolek lengan Rek yang bikin Rek bangun dengan cara yang paling aneh. Rek melihat-lihat sekitar hutan dan mengetahui kalau mereka ada di kedalaman 820 meter di abyss. Setelah Rico mendengar ini, dia lari ke depan buat dapetin pemandangan yang bagus. Rek mengikuti di belakangnya dan melihat betapa cerah dan indahnya lapisan abyss itu. Rico, di sisi lain, berbalik dan tersenyum ke Rek. Senang kalau nggak ada orang dari kota Oath yang bisa mengejar mereka di kedalaman ini. Namun, kebahagiaannya nggak berlangsung lama ketika perutnya Rek mulai keroncongan minta makan. Seiring waktu, Rek pakai keahliannya dalam memancing buat nyari sarapan. Setelah berhasil menangkap ikan, Rico nyalain api unggun dan masak makanan lezat dari ikan itu. Pas Rek cicipi makanannya, dia ngerti kalau ini lebih enak daripada yang Rico kasih sebelumnya. Setelah mereka selesai makan, Rico berbaring sambil main-main dengan kompas kosmik. Wek memperhatikan dan bertanya tentang alat itu, dan akhirnya tahu tentang prinsip aneh yang dimilikinya. Tapi, kelakuan ceroboh Rico membuatnya pikir, ngelempar kompasnya ke udara. Wek gercep buat bereaksi, tapi sayangnya gagal nangkep kompasnya meskipun udah pakai tangan mekanisnya. Kompasnya jatuh ke air terjun, dan Rico jadi sedih. Rico nangis, sadar kalau bakal butuh waktu lama sebelum dia bisa lihat kompas itu lagi. Dia bisa agak tenang lagi, sesaat pas Rek ngasih amplop merah tertutup. Saat Rico ngelihat isi amplopnya, dia mendapati kalau ada foto-foto yang mirip dengan yang baru dikirim ibunya.
Pas dia cerita soal ini, Rek bilang kalau dia ketemu Jiruo sebelum meninggalkan panti asuhan. Dia menduga kalau Jiruo yang menyelipkan dokumen ke saku belakangnya, karena cuma Jiruo yang bisa melakukannya. Setelah dengar ini, Riko berpikir kalau Jiruo mendukungnya, tapi dia mulai ragu setelah melihat ada catatan merah di dalam amplop. Catatannya bertuliskan, "Aku akan berangkat saat fajar untuk menangkapmu." Tulisan itu bikin Riko ketakutan banget, karena dia udah menghabiskan beberapa jam di bagian abis itu. Namun dia panik dan bilang ke Wek buat bersiap-siap, jadi mereka bisa masuk lebih dalam ke abis dan menghindari penangkapan. Saat turun ke level abis yang lebih rendah, Riko mikirin situasinya dan bertanya-tanya apakah Jiruo sedang nguji keberaniannya. Ketika dia sampai di dasar tebing, Riko kaget melihat laba-laba raksasa yang merayap beberapa meter di belakangnya. Sebelum laba-laba itu bisa mencapai Riko, Rek menyerangnya dan menggunakan leher laba-laba itu sebagai jangkar untuk menuju level abyss yang lain. Untungnya, kedua anak itu sampai di tujuan dengan selamat, tapi Riko kelihatan sangat lelah dengan semua yang sudah terjadi sejauh ini. Rek menyadari ini, meskipun Riko berusaha menutupi dengan berpura-pura oke. Di satu titik, kedua bocah itu sampai di penghalang awan yang memisahkan lapisan pertama abyss dari lapisan kedua. Riko paling bersemangat melihat awan itu, sementara Rek terdiam mencoba mencari tahu suara di kepalanya. Seiring waktu, Riko semakin lelah, dan Rek pun menyarankan agar mereka berdua istirahat sejenak. Saat anak-anak itu beristirahat di bawah bayangan, mereka melihat pantulan cahaya beberapa meter dari posisi mereka. Ketika dia fokus pada sumbernya, dia tahu kalau ada penjelajah gua yang mengejar mereka. Langsung aja, dia tarik Riko dan lari biar nggak ketangkep. Meski udah lari beberapa menit, Rek berhenti dan sadar kalau penjelajah gua itu ada tepat di atas mereka. Riko panik saat penjelajah gua itu sampai di posisi mereka. Tapi dia tenang begitu lihat ternyata itu Habu. Setelah Habu nunjukin diri, dia langsung ngerangkul Rek dan menekan dia habis-habisan. Dia tahu kalau Rek adalah relik dari Abyss dan tertarik buat tahu gimana cara kerjanya. Sementara itu, Riko coba pakai bahasa isyarat buat bilang ke Rek supaya kabur kalau ada kesempatan. Habu ketawa melihat rencana itu dan kasih tahu mereka kalau dia bukan mau nangkap mereka. Dia ungkap kalau Shigi dan Nat udah mampir ke dia sebelumnya, dan minta tolong supaya Habu bantu Riko dan Rek buat kabur ke lapisan kedua. Waktu itu, Shigi bikin penawarannya menarik dengan ngasih tahu kalau Rek adalah relik. Sekarang Habu mau menyelesaikan bagian perjanjiannya dan bantu anak-anak itu ke lapisan kedua. Sayangnya, Riko dengan sopan menolak tawaran itu dan bilang kalau dia lagi diuji oleh Jiruo. Setelah dia jelaskan semuanya ke Habu, dia mundur, tapi kemudian memberikan beberapa barang ke Riko yang bakal memudahkan perjalanannya. Dia juga bilang ke Riko buat jaga-jaga untuk ketemu penjaga tertentu di kamp pencari di lapisan kedua. Dia ngasih tahu kalau penjaga itu adalah orang yang bantuin Lisa bawa Riko kecil kembali ke permukaan di masa lalu. Riko kelihatan senang banget buat ketemu orang yang pernah nyelamatin dia waktu kecil, meskipun Habu udah kasih peringatan buat tetap waspada. Sebelum pergi, Habu peluk anak-anak itu dan bilang ke Rek buat jaga Riko baik-baik. Seiring waktu, Rek dan Riko perlahan turun ke lapisan kedua Abyss dengan bantuan tangan mekanis Rek. Riko paling bersemangat dengan ini karena dia merasa kalau dia udah lulus ujian dari Jiruo. Sementara itu, di benaknya Rek sadar kalau nggak ada jalan balik di titik ini. Saat menjelajahi lapisan kedua Abyss, Riko melihat beberapa daun dan bilang ke Rek kalau itu menunjuk ke utara. Sementara ranting-rantingnya mengarah ke pusat Abyss. Rek kaget dengan pengamatan Riko dan memujinya, bilang kalau dia lebih pintar daripada yang terlihat di permukaan. Tiba-tiba, Rek dengar suara dari kejauhan dan buru-buru nyari sumbernya. Dengan Riko mengikuti dari belakang, mereka menemukan monster besar yang lagi makan manusia. Awalnya Rek pengen bantu, tapi Riko ngingetin kalau itu bisa jadi jebakan. Ketika monster itu berbalik, Rek baru sadar kalau Riko mungkin benar. Itu kayak ngeluarin umpan buat manggil lebih banyak mangsa. Pas itu juga, Riko nyelamatin Rek dari cengkraman monster mirip burung, tapi dia malah yang ketangkep. Walaupun Rek berusaha buat nyelamatin, tangan mekanisnya terhalang oleh burung-burung penyerang. Saat Riko dibawa pergi, dia kehilangan kesadaran. Frustasi dan putus asa, Rek nembakin sinar laser elektromagnetik dari tangannya, bikin burung-burung itu menguap dan bunuh yang bawa Riko.
Untungnya, dia cepat-cepat ulurin tangan dan nangkap Rico sebelum dia jatuh ke tanah. Setelah membaringkannya untuk istirahat, Rek melihat kehancuran yang dia sebabkan dan takut kalau satu kesalahan aja bisa bikin Rico kehilangan nyawanya. Dia mulai mempertanyakan tentang keberadaannya dan apa sebenarnya dirinya. Rico bangun setelah beberapa jam dan mendapati kalau Rek gantiin bajunya. Awalnya semua terasa aneh saat Rek coba jelasin kenapa dia buka baju Rico. Setelah dengar dia ngomong beberapa menit, Rico memastikan ke Rek kalau dia nggak masalah dengan apa yang dilakukan Rek, karena Rek adalah robot. Tapi, dia kaget pas berbalik dan lihat kehancuran yang Rek sebabkan. Rek merasa nggak enak soal itu, tapi Rico merasa kalau ini bisa jadi kesempatan bagus buat Rek buat nguasain kemampuannya. Sayangnya, saat Rico jelasin pemikirannya, Rek jadi lemas dan pingsan. Saat dia mimpi, dia lihat monster yang sama dari sebelumnya, sedang makan isi perut Rico. Pemandangan menyeramkan itu bikin dia sadar lagi, ditambah lagi karena Rico juga teriak-teriak. Rico perhatiin kalau Rek udah bangun, dan dia langsung cek apakah Rek baik-baik aja. Sementara itu, Rek lebih penasaran dengan alasan kenapa Rico teriak pas dia tidur. Ketika ditanya kenapa, Rico cerita kalau dia kehilangan buku catatannya, tempat dia nulis semua hal yang dia tahu tentang Rek. Diam-diam, Rek senang karena buku itu hilang, soalnya ada foto-foto bikin malu tentang tubuh dan bagian privasinya. Tapi, kesenangannya nggak lama, karena Rico bilang dia bakal bikin buku catatan baru. Kemudian, Rico masak makan siang dari daging yang baru aja dia dapat. Aroma makanannya bikin Rek tergoda, dan dia nggak sabar buat makan setelah selesai dimasak. Rek nyicipin dan sadar betapa enaknya makanan itu, cuma rasanya ada tekstur aneh. Pas dia bilang soal ini, Rico ngasih tahu kalau dia pakai daging dari monster sebelumnya buat bikin makanan itu. Hal ini bikin Rek kaget karena dagingnya udah ada di mulutnya. Dan juga karena monster kayak gitu, makan manusia juga. Sementara itu, Rico dengan santai menikmati makanannya. Lalu kasih ceramah absurd tentang gimana nggak apa-apa makan barang-barang dari abyss. Dia terus ngomongin semacam filosofi siklus kehidupan, dan Rek malah percaya dan lupa kalau sumber daging itu bikin dia jijik sebelumnya. Keesokan harinya, Rek dan Rico turun ke level abyss yang lebih rendah, mencoba menuju ke kamp pencari. Mereka mengalami beberapa kesulitan di jalan, tapi untungnya bagi mereka, plot armor dan lengan mekanis menyelamatkan hari. Kemudian, mereka tiba di hutan terbalik, di mana hukum fisika seolah-olah sedang mabuk. Rek mencoba memanjangkan lengan mekanisnya ke pohon, tapi angin malah menghalanginya. Di titik ini, dia sadar kalau nggak bisa terus-terusan pakai jalan pintas lagi. Sementara itu, Rico berdiri di belakangnya, merasa kedinginan karena udara dingin yang bergerak di sekitarnya. Ketika Rek tahu soal ini, dia menawarkan bajunya supaya Rico bisa hangat. Saat itu juga, ada monster-monster mirip monyet yang ngelempar batu ke arah Rek dan Rico. Marah karena anak-anak itu masuk ke wilayah mereka. Langsung aja, Rek dan Rico lari, biar nggak dimakan sampai habis. Untung aja, plot armor memungkinkan Rek buat ulurin tangannya dan menyelamatkan Rico dari monster-monster itu. Saat mereka terus lari ke bagian lain dari hutan, seorang peniup peluit biru, Maruk, melihat mereka dan melaporkan penemuannya ke tuannya. Namun, dia berbalik cuma buat lihat kalau tuannya udah keluar dari ruangan. Di luar, Rek dan Rico mendekati tempat yang mirip dengan yang digambarkan sebagai kamp pencari. Di sini, Rek memanjangkan tangannya untuk mencapai atas, tapi dia menyadari kalau ada seseorang di sisi lain. Nggak lain dan nggak bukan adalah penjaga yang Habo sebutkan, Ozan yang tak tergoyahkan. Ozan melepaskan tangan Rek dan menurunkan platform untuk membiarkan tamunya naik ke kamp pencari. Saat platformnya naik, tekanan pada tubuh Rico meningkat, dan dia merasa tidak nyaman. Namun, rasa tidak nyaman itu berkurang begitu platformnya sampai di tujuan. Ozan muncul di sisi lain, dan dia nggak ragu menunjukkan kepribadian yang menakutkan. Rico terlihat bersemangat setelah melihat Ozan, dan dia buru-buru untuk memperkenalkan diri. Di tengah-tengahnya, dia merasa mual dan pergi untuk muntah. Ozan diam-diam mencemoohnya karena muntah. Sementara Rek kelihatan baik-baik saja dan nggak terpengaruh oleh kutukan abyss. Sementara itu, Rek sangat khawatir tentang situasi tersebut, tentang tinggi badan Ozan, karena dia lebih dari 2 meter. Saat Rico dan Rek masuk ke kamp pencari, Ozan memperkenalkan dirinya dengan baik kepada para tamu, sambil mengamati White Whistle milik Lisa. Meski Ozan punya kepribadian yang tegang,
Rico tetap menemukan cara untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya di masa lalu. Ozen mengingatkan bahwa dia bisa saja mendapatkan relik yang Lisa cari kalau dia nggak harus bawa Rico ke permukaan dulu. Di titik ini, muridnya Ozen masuk ke ruangan supaya tuannya nggak emosi terhadap Rico. Ketika Ozen bilang kalau Wet Whistle nggak boleh ada di lapisan kedua abis, Rico cepat-cepat mengeluarkan surat dari ibunya, Lisa, untuk membuktikan kalau dia dipanggil ke sana. Setelah membaca suratnya, Ozen menghela napas dan menepi, membiarkan Marulk mewawancarai para tamu. Saat dia keluar dari ruangan, Marulk menawarkan mereka Blue Whistle untuk menyamar dari orang luar. Ozen kemudian memberi instruksi untuk mengembalikan peluit itu ketika mereka siap berangkat, sambil menahan peluit milik Lisa sebagai jaminan agar anak-anak itu kembali. Saat Ozen gak ada, Marulk mengajak anak-anak itu keliling kamp pencari. Dia menunjukkan bagian lain dari kamp tempat Rico dan Rek bisa bersih-bersih. Di ruangan itu ada Shawa, dan Rico paling senang melihatnya karena dia bau muntah. Setelah Rico selesai di kamar mandi, dia ganti baju dan kasih giliran Rek untuk mandi juga. Setelah mereka selesai, Maruk datang dan menyarankan mereka untuk makan malam segera. Karena penasaran, Rico bertanya kenapa Maruk sudah jadi Blue Whistle di usia yang sangat muda. Maruk menjawab dengan bilang kalau dia melayani White Whistle legendaris, jadi pangkatnya naik lebih cepat dari teman-temannya. Selain itu, dia udah ada di Abyss sejak lahir dan sensitif terhadap cahaya matahari. Setelah Maruk selesai menjelaskan dirinya ke Rico dan Wek, dia menawarkan mereka makanan. Sementara itu, Ozen ada di luar bangunan, menatap peluit milik Lisa. Peluit itu bikin dia mengingat kembali Lisa yang legendaris, tapi dia segera kembali ke kenyataan. Seiring waktu, Rico memeriksa reliks di sebuah ruangan. Dia membandingkan beberapa reliks dan menyadari bahwa bentuknya sama. Karena Rico agak terobsesi dengan reliks, Maruk menyarankan agar mereka semua pergi cave raiding suatu hari nanti. Meski tawaran itu menggoda bagi Rico, dia dengan sopan menolaknya karena dia nggak mau buang-buang waktu. Maruk merasa sedikit sedih, tapi dia senyum karena masih bisa ngobrol sama Rek dan Rico. Malam harinya, Rico terbangun karena ingin buang air kecil dan pergi untuk kencing. Di jalan, dia dengar suara yang mengganggu dan mencoba mengikuti sumbernya. Sepanjang jalan, dia menemukan monster yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketakutan, dia lari balik ke kamarnya dan meringkuk di bawah selimut Rek. Keesokan paginya, Rek mendapati dirinya harus mengeringkan sepai karena Rico ngompol di sana. Dalam pikiran Wek, dia bertanya-tanya kenapa Rico tinggalkan tempat tidurnya di malam hari dan ngompol di tempat tidur dia. Rico menceritakan apa yang terjadi padanya di malam itu. Ceritanya terdengar seperti cerita anak-anak buat Maruk, dan dia tertawa sambil bilang kalau nggak ada hantu di kamp pencari. Sementara itu, Wek kebanjiran keringat sambil berusaha meyakinkan dirinya kalau hantu nggak ada. Tiba-tiba, Ozen muncul dari bayangan sambil cekikikan dengar obrolan anak-anak itu. Dia lalu ngajak Rico buat ikut dia kalau beneran mau tahu kebenarannya. Pas Ozen jalan pergi, Rico, Wek, dan Marulk ikut di belakangnya ke bagian lain dari kamp pencari. Di jalan, Ozen angkat peluit Lisa dan bilang belak-belakan ke Rico kalau ibunya udah meninggal. Dia jelasin kalau dia menemukan surat Lisa di sebuah makam, dan itu cukup baru. Hal ini bikin Rico kaget karena dia pikir ibunya masih hidup. Ozen bahkan nunjukin kalau catatan lainnya dalam surat itu bukan tulisan tangan Lisa, dan dia nggak tahu gimana bisa sampai di makam. Sikap Ozen jadi menakutkan saat dia coba lihat apakah Rico masih punya semangat buat mencapai dasar Abyss. Ozen sampai ke tujuan dengan cepat, dan membuka pintu ke ruang pribadinya. Di sini, Rico terpanang lihat reliks, tapi ada satu relik di tengah ruangan yang menarik perhatiannya. White Whistles adalah yang terbaik dari para penjelajah gua. Dipersenjatai dengan reliks dari Abyss yang mereka gali sendiri, mereka masing-masing dikenal dengan gelar yang unik menggambarkan diri mereka. Di antara mereka ada satu yang gak terkalahkan dalam hal kekuatan fisik, yaitu Ozan yang tak tergoyahkan. Di permukaan, Habu lagi kasih ceramah ke Nat dan Shigi tentang kekuatan Ozan, termasuk fakta bahwa Ozan udah jadi White Whistle selama 50 tahun. Meski begitu, Habu merasa kalau pertemuan Ozan dengan Rico mungkin bakal keras, tapi dia berharap Rek bisa melindungi Rico. Kembali ke kamp pencari, Rico tahu kalau relik berbentuk kubus di ruangan itu adalah yang dipakai untuk melindungi dia dari kutukan Abyss saat dia masih bayi.
Ozen pakai peluitnya buat mengaktifkan benda itu, lalu jelasin kebenaran di baliknya. Namun, dia sampai ke titik di mana dia membantah pengetahuan asli tentang kubus itu. Menurut dia, apapun yang ditempatkan di dalam kubus itu masih bakal terpengaruh oleh kutukan. Dan setelah mati, benda atau makhluk itu akan mulai bergerak lagi. Dia bahkan menyadari kemampuan tersembunyi dari kubus itu. Dulu waktu Rico lahir, dia sebenarnya sudah mati. Karena dia jadi beban buat Lisa, dia ditempatkan di dalam kubus tersebut dan secara ajaib, dia hidup kembali. Saat ini, Ozen cerita kalau dia bosan malam sebelumnya, jadi dia taruh daging ke dalam kubus dan daging itu kabur. Tapi setelah beberapa saat, daging itu mati. Dengan analogi ini, dia bertanya-tanya berapa lama tubuh Rico bisa bertahan sebelum berhenti berfungsi. Rico jadi nangis, karena dia dibandingkan dengan daging binatang, sampai-sampai Merle nyuruh tuannya buat berhenti. Tapi Ozen malah lanjut bilang ke Rico, kalau dia sangat membencinya. Rek udah bosan dengan semua ini, dan coba melawan Ozen, tapi dia kalah kuat. Bahkan saat dia mencoba mengikat Ozen dengan seluruh kekuatannya, Ozen dengan mudah membebaskan diri, dan mengangkatnya dari lantai, seperti selembar kertas. Dia lalu menguji ketahanan Rek dengan membanting tubuhnya sedikit demi sedikit ke lantai yang keras. Rek teriak kesakitan saat Ozen menghukumnya. Tapi setidaknya bagian tubuhnya masih lengkap setelah pukulan itu. Rico berdiri dan mencoba membantu Rek, tapi malah kena bogem mentah dari Ozen. Saat dia jatuh ke tanah, Rek merasa bersalah karena nggak bisa melindunginya. Dengan pikiran itu, dia berusaha lepas dari Ozen dan bersiap buat pakai laser. Saat energinya terkumpul di tangannya, Ozen penasaran trik apalagi yang Rek punya buat dia. Penyihir itu menangkap tangan Rek dan mengarahkannya ke Rico buat lihat apa yang bisa dilakukan laser itu. Terkejut, Rek menggerakkan tangannya ke atas dan lasernya lolos dari wajah Rico. Ozen tersenyum melihat kekuatan laser itu, nyaris nggak peduli apa yang bisa terjadi pada Rico kalau laser itu mengenainya. Amarah memenuhi hati Rek sampai dia menyerang Ozen dengan kekuatan brutal. Ketika asap menghilang, dia menyadari kalau tubuh Ozen ditingkatkan dengan relik canggih. Dia panik ketika Ozen beralih ke bentuk aslinya, siap bertarung dengannya. Yang dia dengar cuma pukulan ke wajahnya sebelum semuanya gelap. Rico bangun saat itu dan menemukan Rek terikat dan lemah di tangan Ozen. Dia menangis sambil berteriak ke Ozen buat berhenti, tapi nggak mempan. Sebaliknya, Ozen meletakkan Rek di lantai dan menekan perutnya untuk membuatnya menderita. Setelah beberapa jam, Rek bangun dan melihat Rico menangis di sampingnya. Rek juga mulai menangis saat menyadari bahwa dia pingsan saat Rico paling membutuhkannya. Sekarang, para penjelajah gua lainnya berada di kamp, dan mereka terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Salah satu dari mereka berbicara kepada Rek dan memperkenalkan diri sebagai bagian dari unit Ozen. Sementara itu, Ozen tersenyum misterius karena semua yang dia lakukan adalah dengan sengaja untuk menguji Rico. Rek bahkan lebih terkejut ketika Ozen mengaku bahwa semua perbuatannya adalah pura-pura, meskipun kepribadian yang seram masih ada di dalam dirinya. Lalu dia menyuruh Marul untuk merawat Rek supaya dia cepat pulih. Saat Ozen berjalan keluar dari ruangan, dia memberitahu anak-anak untuk bersiap-siap menghadapi pelatihan yang intens. Tepat sebelum pergi, dia berhenti di pintu dan memberikan pengungkapan yang mengejutkan. Dia berbohong tentang kematian dan makam Lisa. Berita ini membuat Rico tertegun, karena membangkitkan harapan bahwa ibunya mungkin masih hidup. Kembali ke masa lalu, saat Lisa masih anak-anak di panti asuhan, dia sangat mengagumi Ozen. Waktu itu, Lisa masih seorang wet whistle, tapi dia bercita-cita menjadi seperti Ozen dan dibimbing oleh dia. Seiring berjalannya waktu, Lisa kembali ke Ozen, sekarang dengan membawa Black Whistle, bukti dari pertumbuhannya dan tekadnya. Di masa sekarang, Ozen tersenyum saat mengenang kenangan tersebut. Keesokan harinya, Ozen memimpin anak-anak ke bagian terpencil kamp pencari untuk pelatihan mereka. Setibanya di sana, dia mengatakan kepada Rico dan Rek bahwa mereka harus bertahan selama 10 hari di lokasi ini, menguji insting bertahan hidup mereka. Dia menunjuk ke sebuah pohon di dalam hutan, menandainya sebagai batas yang tidak boleh mereka lewati jika ingin tetap di dalam ujian. Sebelum meninggalkan mereka, Ozen memberikan peringatan keras kepada Rek. Dia harus melindungi Rico tanpa menggunakan lasernya selama tes bertahan hidup. Dia menjelaskan bahwa Rek butuh waktu lama untuk pulih setelah menggunakan lasernya, dan jika dia tidak bisa bergerak,
Rico mungkin akan jadi tidak terlindungi. Dia juga sedikit bertentangan dengan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa Wreck bisa menggunakan lasernya hanya jika dia yakin kalau monster yang dia bunuh gak bakal balik buat menyerangnya lagi. Dengan itu, Ozen pergi, dan ujian sebenarnya dimulai. Beberapa menit setelah Ozen keluar dari hutan, Wreck mengikuti Rico untuk mencari sumber air bersih. Mereka sampai di kolam yang berpendar, di mana Rico melihat kunang-kunang indah berenang di airnya. Menurut Rico, keberadaan kunang-kunang menunjukkan kalau airnya bersih. Pas Rico mau ambil air, tiba-tiba ada monster mirip kuda Nil keluar dari air, mau nyerang dia. Untungnya, Wreck cukup cepat buat mencegah Rico jadi cemilan. Tapi sayangnya, mereka nggak bisa akses kolam itu lagi. Seiring berjalan waktu, Wreck bantuin Rico ngumpulin beberapa bahan buat bikin tempat berlindung di hutan. Rico menyalakan api unggun setelah beberapa saat. Tapi akhirnya mematikannya, karena lalat-lalat yang datang berkerumun. Sekitar 2 hari kemudian, Ozen berdiri di kampnya sambil mengamati perkembangan Rico dengan Wreck. Berdasarkan informasi yang dia dapat, Rico kesulitan untuk mendorong tubuhnya melewati batasnya, sementara Wreck ragu mengambil keputusan meskipun dia kuat. Di hutan, Wreck kena tanduk kuda Nil dan terpental ke tanah. Pada hari kelima tes, Rico merencanakan strategi buat ngatasin kuda Nil itu selamanya. Wreck melihat rencana itu dan suka. Hanya saja rencana itu butuh sesuatu yang menjijikan seperti kotoran untuk memancing si monster datang. Pada saat yang telah ditentukan, Rico menggunakan umpan itu untuk menarik perhatian kuda Nil, sementara Wreck bersiap di belakang pohon. Saat kuda Nil datang, Rico kasih sinyal ke Wreck, dan dia pakai lengan mekanisnya untuk mengikat kuda Nil itu ke pohon. Ozen mengamati semuanya dari kejauhan dan mengingat masa lalu saat dia bersama Lisa. Waktu itu, Lisa membentuk ikatan khusus dengan Ozen dan selalu khawatir tentang keselamatannya saat di abyss. Seiring berjalannya waktu, Lisa bertemu Torka dan menikah dengannya, tapi itu bikin Ozen kaget. Saat Torka meninggal dan Rico lahir, Lisa berubah, dan itu membuat Ozen merasa terganggu. Ozen merasa kalau Torka dan Rico bikin Lisa jadi lembek, karena dia masih berduka. Satu hal yang bikin dia kaget waktu itu, adalah pas dia tahu kalau Rico bisa bergerak di dalam kubus penolak kutukan. Saat ini, Rico dan Wreck menikmati makanan enak yang dibuat dari daging kuda Nil. Dengan hilangnya ancaman kuda Nil, Rico sangat optimis kalau dia akan lulus tes bersama Wreck. Di hari terakhir tes, Maruk melihat Rico dan Wreck yang menuju kembali ke kamp pencari. Dia segera menyediakan cara buat mereka naik, dan pas Rico sampai, dia langsung berbaring di lantai, capek. Saat Rico masih tepar, Maruk memuji Wreck karena berhasil bertahan 10 hari di dalam hutan liar karena dia mengamati mereka selama ini. Setelah Maruk meninggalkan ruangan, Wreck menyadari ada yang aneh dengan helmnya saat dia memakainya. Meskipun Rico tidur nyenyak, dia langsung bangun begitu giliran Maruk dengan santainya menyebut makanan saat kembali. Saat makan malam, Rico bercerita tentang kejadian selama 10 hari tesnya kepada Ozen. Di satu titik, Ozen bicara tentang bagaimana waktu berjalan di level yang lebih dalam dari abyss dibandingkan dengan permukaan. Waktu lebih lambat di abyss, dan berdasarkan intuisi Ozen, Lisa ada di suatu tempat yang aman di dalam abyss, meskipun udah bertahun-tahun sejak dia meninggalkan permukaan. Karena saking senangnya, Rico langsung lompat mau meluk Ozen, tapi malah kena jitak di muka. Ozen ngingetin anak-anak tentang White Whistle yang kejam di lapisan abyss berikutnya, memperingatkan mereka buat menghindari orang-orang berbahaya ini sebisa mungkin. Sementara itu, Wreck merinding dengan gagasan bahwa ada White Whistle yang bahkan lebih menyeramkan daripada Ozen. Sebagai tanggapan, Ozen ngejuar wajahnya, sama seperti yang dia lakukan ke Rico, buat ngilangin keraguan apapun. Dia lalu menunjuk kalau mungkin ada sesuatu yang tidak dikenal yang menunggu Rico di dasar abyss. Ozen menyatakan keraguannya tentang tulisan di surat terakhir Lisa, mengisyaratkan bahwa mungkin ada yang tidak beres. Setelah makan malam, Ozen membawa anak-anak ke sebuah ruangan, di mana dia memberikan Rico senjata bernama Blaze Whip. Senjata yang kuat ini pernah digunakan oleh Lisa sendiri untuk membakar banyak darah. Ozen menawarkan untuk mengajari mereka cara menggunakan senjata itu, karena laser Wreck nggak selalu jadi pilihan yang ideal. Rico tersenyum mendengar ini, tapi juga mendengarkan dengan seksama beberapa pengetahuan rahasia langsung dari mulut Ozen.
Keesokan harinya, kedua anak tersebut bersiap untuk meninggalkan kamp pencari dan memasuki lapisan abyss berikutnya. Maruk paling sedih dengan kepergian mereka, karena dia merasa udah dekat dengan mereka selama mereka tinggal sementara itu. Saat dia menangis, Wek dan Rico memeluknya supaya dia merasa lebih baik. Sementara itu, Ozan ada di suatu tempat di kamp pencari, sambil memikirkan kenangan tentang Lisa dulu. Lisa pernah bicara tentang anaknya, Rico, dan meminta Ozan untuk memberitahunya tentang kemungkinan dia adalah mayat hidup. Dia bahkan sejauh meminta Ozan untuk menginformasikan Rico bahwa dia menunggu di dasar abyss. Yang dulu terlihat seperti guyonan, sekarang mulai menjadi kenyataan di depan mata Ozan. Di masa sekarang, Ozan mengingat momen-momen ini dan tertawa. Sementara itu, Rico dan Rek sedang menuju lapisan ketiga abyss yang disebut Great Vault. Saat turun Great Vault, Rico melihat sebuah poros yang pernah dibicarakan Ozan sebelumnya, dan ngasih tahu Rek soal itu. Di sini, Rek akalin fisika dan pakai lengan mekanisnya buat nurunin Rico ke dalam poros. Di permukaan, Nat penasaran sampai level mana abyss yang sudah disusuri Rico dan Rek. Shigi lihat peta dan memperkirakan dengan tepat posisi Rico yang sekarang. Dia punya alasan percaya kalau tekanan untuk naik dari lapisan abyss itu lebih berat dibandingkan level-level yang lebih tinggi. Lanjut, Rico dan Wek sampai di sisi lain poros di mana mereka melihat banyak hewan mirip kucing. Rico melihat jalan keluar dari gua, tapi panik saat ada monster terbang turun dari atas. Wek melihat jalur ke bagian lain dari gua, sementara Rico menggunakan beberapa hewan sebagai pengalih untuk mencegah monster terbang menangkapnya. Ketika mereka mencapai bagian lain dari gua, suara dari kejauhan bikin Rek takut, tapi dia segera kembali ke kenyataan saat Rico menunjuk arah jalur lain. Seiring berjalannya waktu, Rico dan Wek sampai di kapal tua yang terjebak di dalam gua. Pas lagi jelajah area itu, Rico nginjak sesuatu, dan dengan cara yang gak enak, dia tahu kalau dia ada di sarang monster. Monsternya langsung muncul dan mencoba bunuh Rico, tapi Wek datang menyelamatkan situasi. Dia bahkan mikir buat pakai lasernya buat menghalangi monster itu, dan ingat apa yang Ozan bilang tentang menggunakannya sebelumnya. Meskipun begitu, dia tetap pakai dan mengingatkan Rico kalau dia bakal pingsan sebentar lagi. Sementara itu, masalah Rek makin parah ketika monster dari sebelumnya menyerang gua. Rico memohon pada sekelompok hewan mirip kucing agar membersihkan jalan supaya dia bisa kabur bersama Rek. Akhirnya, hewan-hewan itu setuju, dan Rico bergegas pergi dengan membawa Rek. Tepat sebelum Bek pingsan, dia bilang ke Rico buat tetap diam supaya nggak diserang. Setelah Rek pingsan, perut Rico langsung bunyi tanda minta makan. Dia langsung menarik lengan mekanis Rek, dan menggunakannya untuk menopang berat badannya saat dia mencari makanan. Sambil berburu makanan, Rico mulai capek membawa beban Rek. Rico berhenti sebentar setelah mencium aroma sesuatu yang bisa dimakan. Dia mengikuti sumber bau itu, dan menemukan sesuatu seperti mulut yang terbuka di tanah. Cerobohnya, dia melewati lubang itu karena terlalu bego buat nyadar kalau itu umpan monster. Butuh beberapa detik di dalam perut monster sebelum Rico sadar bahwa dia dalam bahaya. Tapi, dia berhasil selamat dengan menusuk dinding perut monster itu. Setelah berhasil keluar, hewan-hewan mirip kucing mengelilinginya karena mengira dia makanan favorit mereka. Dia langsung lari sekuat tenaga untuk menghindari dimakan. Sambil lari, dia jatuh ke dalam poros lain dan merangkak sambil membawa tubuh Wek. Di jalan, dia berharap Wek cepat bangun karena waktu 2 jam hampir habis. Dia menemukan potensi jalan keluar di gua, tapi panik saat melihat tanjakan ke atas. Walaupun begitu, dia tetap menaiki tanjakan itu meskipun ada kutukan abyss, karena dia harus sampai ke sisi lain. Menjelang akhir perjalanan, dia mulai berhalusinasi, dan semakin parah ketika dia melihat bayangan palsu ibunya. Dia sempat terjebak dalam halusinasinya, tapi akhirnya kembali ke kenyataan saat ingat Wek nggak ada di sampingnya. Sayangnya, monster dari sebelumnya tiba di posisinya, siap untuk menuntaskan masalah di antara mereka. Rico panik di tempat itu, tapi buru-buru mengeluarkan Blaze Whip, tanpa tahu kalau Wek mulai sadar kembali. Pas monster itu mencoba menyerang Rico, Wek langsung bereaksi cepat dan memukul lehernya. Dia kemudian mengambil Blaze Whip dari Rico dan menggunakannya untuk membuat monster itu terbang jauh. Sambil berusaha mengatur napas, Rico memeluknya dan berterima kasih karena selalu ada untuknya. Dia bahkan mengingatkan Rek bahwa dia bisa berjalan sejauh ini karena bantuannya.
Rek merasa sama, karena Rico juga telah banyak membantunya. Seiring waktu, Rek memanggil Rico dan menunjuk ke arah lapisan abyss berikutnya, Goblet of Giants. Saat mereka sampai di Goblet of Giants, Rek memeriksa airnya untuk melihat apakah bisa dilewati. Dia menemukan bahwa airnya hanya hangat mengelilingi semua platform, tapi dia bingung kenapa atmosfernya sangat lembab. Ketika dia mengatakan itu, Rico mulai cerita-cerita soal sejarah gimana gelas-gelas bisa bikin lembab. Sambil jalan, Rek agak takut sama kemungkinan bahaya di tempat dalam gini. Tapi dia janji bakal jagain dan nemenin Rico pas waktunya tiba. Siangnya, mereka bikin kemah di gua buat makan siang bareng. Sambil makan, mereka lihat monster-monster air yang berenang di kelas-kelas. Rico terus ngomongin berbagai macam jenis monster, tapi lama-lama Rek nyuruh dia diem. Soalnya, Rek ngerasa ada sesuatu yang aneh yang cuma gerak pas Rico ngomong. Rico mikir itu mungkin suara peluit putih, tapi Rek ngerasa kalau itu sesuatu yang lebih seram. Akhirnya, Rico usul pindah tempat, dan Rek setuju. Mereka pelan-pelan nyebrang tebing, Rico di depan, buat nyampe ke gelas biar nggak ketahuan monster yang lagi ngintip. Tapi, pas lagi nyebrang air, Rico tiba-tiba pucat. Ada yang bikin mereka tambah penasaran lagi, kayak sosok yang Rek ngelihat ada monster ngumpet di balik uap. Rico panik banget pas lihat monster itu, dan dia minta ke Rek buat nggak ngelawan. Monsternya ternyata Orb Piercer yang terkenal dengan duri beracun yang bahkan bisa tembus baja. Langsung deh, Rek lari bawa Rico di punggungnya. Tapi, walaupun dia udah ngebut, dia hampir aja kena serangan presisi dari si monster. Si Orb Piercer bahkan nyampe-nyampein buat tendang Blaze Sweep, biar Rek nggak bisa akses. Ini bikin Rek kaget, dia sadar kalau feeling si monster tinggi banget. Pas si Orb Piercer siap buat nyerang lagi, Rico ngasih Rek sebuah relik yang bisa bikin si monster takut. Begitu reliknya dipakai, monster itu mundur, tapi Rek kaget pas ngeliat tangan Rico udah keracunan. Dia panik abis, tapi tetap berusaha buat ngehentikan racunnya. Si Orb Piercer balik lagi, kali ini kelihatan lebih marah. Yang ada di pikiran Rek cuma satu, naik ke goblet. Tapi dia takut tubuh Rico nggak kuat. Namun, Rek terpaksa naik ke goblet pas si Orb Piercer nyerang lagi. Sampai di sisi lain, racun di tubuh Rico langsung bereaksi. Tapi kutukan dari abyss bikin racun itu keluar dari tubuh Rico, meskipun efeknya masih berasa banget. Darah keluar dari mulut dan mata Rico saat dia berusaha tetap hidup. Dia malah sempat halusinasi dan ngerasa kalau dia baik-baik aja. Sementara itu, Rek mengalami breakdown emosional karena bingung sama situasi Rico. Keadaan makin buruk saat Rek lihat lukanya Rico bengkak. Ketika dia mau buka sarung tangan Rico teriak kesakitan. Rasa sakit bikin dia tak sadar dan minta Rek buat motong tangannya sebelum seluruh tubuhnya bengkak. Rek nggak suka dengan ide potong tangan Rico, tapi dia merasa nggak ada pilihan lain. Rico mohon lagi sama Rek buat potong tangannya, karena dia nggak mau mati. Dengar ini, Rek benci dirinya yang sempat ragu-ragu lawan si Orb Piercer tadi. Rek menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Rico, dan berharap dia bisa bereaksi lebih baik lawan si monster. Akhirnya, waktu dia setuju buat ngelakuin yang terbaik, Rico menyuruhnya pakai batu buat mematahkan tulang, biar motongnya lebih gampang. Awalnya, Rek mikir dulu, tapi akhirnya dia mutusin buat mematahkan tangannya Rico, karena emang gak ada pilihan lain. Setelah tulangnya dipatahkan, Rico pingsan dan wajahnya jadi pucat. Rek langsung motong tangannya, dan tiba-tiba banyak lalat ngelilingin dia. Kesel, dia usir lalat-lalat itu, dan balik lagi cuma buat melihat Rico nggak bernapas. Air mata pun ngumpul di matanya, susah percaya kalau Rico udah tiada. Saat dia teriak sedih, muncul boneka bernama Nanachi yang bilang kalau Rico masih hidup, cuma detak jantungnya pelan banget. Nanachi lalu ngajarin Rek cara ngasih bantuan pernapasan mulut ke mulut buat nyelamatin paru-paru Rico. Setelah Rek berhasil ngelakuin prosedurnya, Nanachi nawarin buat ngasih perawatan medis supaya Rico bisa sembuh, meskipun tangannya nggak bakal bisa balik seperti semula. Setelah itu, dia memandu mereka ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyian Nanachi, ada banyak peralatan untuk menjelajah gua dan peluit di sana. Rek sempat memperhatikan ini semua, dan jadi penasaran siapa sebenarnya Nanachi. Ketika dia bertanya, Nanachi memperkenalkan dirinya sebagai seorang Hollow. Sebelum Nanachi menampakkan diri kepada Rek, dia sudah mengamati apa yang Rico alami. Waktu Rek menangis, Nanachi merasa kasihan dan akhirnya muncul untuk menawarkan bantuan. Sekarang, di masa sekarang,
Rek memohon kepada Nanachi untuk menyelamatkan nyawa Riku. Setelah Riku dibaringkan di tempat tidur, Nanachi memotong tali di tangan Riku yang mencegah racun menyebar. Awalnya, Rek kaget, tapi dia tenang setelah Nanachi menjelaskan caranya memperpanjang nyawa Riku. Nanachi menggunakan keterampilan medisnya untuk mengambil serpihan tulang dari tangan Riku yang terinfeksi agar proses penyembuhan lebih cepat. Dia bahkan menjahit tangan yang terinfeksi agar tetap utuh. Setelah Nanachi selesai, Wek melihat kalau bengkaknya berkurang. Wek berpikir semuanya akan baik-baik saja, tapi kebahagiaannya nggak lama karena dia tahu kalau Nanachi belum benar-benar menghentikan infeksi tersebut. Nanachi penasaran dan tanya kenapa Rek tidak coba memotong lengan Riko dari siku. Di titik ini, Rek ungkap kalau Riko yang minta dia untuk memotong dari pergelangan tangan. Ini bikin Nanachi berpikir kalau Riko masih mau melanjutkan perjalanannya, meskipun kondisinya sudah parah. Ketika Nanachi ngomong soal ini, Wek kaget banget. Lalu Wek memperkenalkan dirinya, dan akhirnya tahu kalau Nanachi sudah mengamati dia di Goblet selama ini. Ternyata, Nanachi adalah keberadaan aneh yang dirasakan Wek sebelum bertemu monster itu. Kesadaran ini bikin Wek sedikit marah, karena dia bertanya-tanya kenapa Nanachi nggak membantu saat monster menyerang. Nanachi tersenyum dan bilang bahwa sebenarnya dia nggak berniat untuk menampakkan diri sama sekali. Tapi, dia merasa iba pada Rek karena Riku hampir meninggal waktu itu. Saat itu, Wek dengar suara aneh dari ruangan sebelah. Waktu ditanya, Nanachi bilang kalau sekamarnya tinggal di ruangan sebelah. Dia lalu ngenalin Wek ke teman sekamarnya, Mitty. Dan Wek kaget banget melihat penampilannya Mitty. Setelah nanya hal yang memang pengen dia tahu, Nanachi jawab kalau Mitty adalah Hollow, sama kayak dia. Istilah Hollow itu buat manusia yang kena dampak pas naik ke lapisan ke-6 abyss. Kata Nanachi, saat naik ke lapisan ke-6 itu, perlahan manusia bakal kehilangan kemanusiaannya. Meskipun istilah itu bikin Rek takut, dia tunjukkan fakta kalau Nanachi masih bisa mempertahankan sisi kemanusiaannya. Aku adalah pengecualian dari yang langka, jawab Nanachi sambil mengelus kepala Mitty. Nanachi pakai hal ini buat menegaskan alasannya nggak mau muncul di depan orang asing. Setelah menjelaskan pendapatnya, dia kasih Rek daftar barang-barang obat yang bisa bantu penyembuhan Riku. Sambil lihat daftar itu, Nanachi ngasih tahu Rek kalau Rico cuma punya waktu terbatas buat bertahan hidup. Ini bikin Wek langsung buru-buru masuk ke hutan buat mulai mencari. Sambil mulai cari barang-barang dalam daftar, Nanachi memperhatikan peluit putih yang dipegang Rico. Melihat peluit itu, Nanachi jadi ingat masa lalu saat dia ada di bawah kendali peluit putih. Kembali ke masa kini, Rek sibuk menerobos hutan mengumpulkan barang-barang aneh di daftar itu. Di antaranya ada ikan liar, telur yang aneh, dan bahkan ternak yang terinfeksi jamur. Setelah dapat barang terakhir, Rek langsung lari ke tempat Nanachi, khawatir kalau dia telat. Sampai di sana, dia lihat Nanachi sedang melepas celana pendek Rico. Awalnya, Rek sempat salah paham, tapi dia sadar kalau Rico muampol saat diserang Obkyusa. Seiring waktu, Nanachi mengambil ternak yang terinfeksi jamur dan mentransplantasikan jamur itu ke luka Rico. Kata Nanachi, jamur itu bakal bikin hubungan simbiosis dengan tubuh Rico buat bantu sembuhin lukanya dan mencegah dagingnya busuk. Sementara itu, Nanachi berencana menggunakan ikan dan barang-barang lain yang Rek dapat untuk bikin makan malam buat dirinya sendiri. Ketika Rek tahu kalau barang-barang tambahan itu cuma buat makanan Nanachi, dia kesal karena merasa buang-buang waktu. Sementara itu, Nanachi dengan santai bilang kalau dia juga perlu makan supaya bisa merawat Rico dengan baik. Seiring waktu berlalu, Nanachi menyelesaikan prosedur jamurnya, dan Rek senang banget karena Rico bakal segera sembuh. Saking senangnya, dia lupa diri dan mencoba memeluk Nanachi, tapi gagal. Sebaliknya, Nanachi malah memberikan celana Rico yang ada bekas urinnya, dan minta Rek buat mencucinya. Dalam perjalanan ke sumber air terdekat, Rek melihat sebuah ladang yang mengingatkannya pada kenangan jauh tentang Liza. Dia hampir tenggelam dalam pikirannya sampai sentuhan dari Nanachi membangunkan dia ke realita. Pas kembali sadar, dia jadi canggung menjelaskan kenapa dia sempat bengong melihat celana Rico yang basah. Saat Nanachi pergi, Rek bertanya-tanya tentang apa yang dilihatnya tadi, dan suara yang terdengar di kepalanya. Malam itu, Mitty merangkak keluar dari kamarnya dan perlahan mendekati tempat tidur Rico. Saat tepat di atas Rico, Mitty mengeluarkan suara sedih dan menatap Rico dalam-dalam.
Di permukaan, Kiwi terbaring lemas di tempat tidur, sementara seorang dokter dan Jiruo berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya. Dokter nyaranin buat bawa Kiwi ke pusat medis, dan Jiruo setuju. Di jalan, Shigi dan Nat nanya ada apa, tapi yang mereka tahu cuma Kiwi mau dipindahin. Pas Jiruo pergi bareng Kiwi, Nat jadi mikir apakah cerita yang dia bilang ke Rek tentang anak-anak yang meninggal pas ulang tahun itu benar atau enggak. Di luar gedung, Jiruo kasih tahu dokter soal penyakit aneh yang mengganggu anak-anak sekitar ulang tahun mereka. Menurutnya, cerita lama itu konyol, tapi dia juga kesulitan percaya kalau itu beneran. Setelah beberapa saat, Jiruo ngecek Kiwi lagi dan kaget ngelihat Kiwi udah sembuh total tanpa bantuan dokter. Jiruo dan dokter sama-sama bingung nanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dokter lalu menduga kalau Kiwi mendapat semacam obat dari Abyss. Sementara itu, Rek balik lagi ke rumah Nanachi setelah nyuci celana Riko. Pas masuk, dia kaget banget lihat Mitty di atas Riko. Awalnya, dia nyangka kalau Mitty mau makan Riko, tapi Nanachi datang dan kasih tahu kalau nggak ada yang bahaya. Rek jadi tenang pas Nanachi bilang kalau Mitty udah sayang sama Riko. Kata Nanachi, dulu Mitty adalah cewek yang baik sebelum dia kehilangan kemanusiaannya, dan justru berkat dia racun di tubuh Riko bisa hilang. Ternyata, sistem tubuh Mitty bisa netralisir racun, jadi Nanachi manfaatin kemampuan itu buat obatin Riko. Karena penasaran, Rek tanya lagi soal istilah hollow, tapi Nanachi nggak mau kasih tahu asal-usulnya. Dia merasa kalau Rek tahu kebenarannya, nanti dia bakal coba untuk nyelamatin Nanachi. Pas masakannya selesai, Rek lihat makanan itu dan nyadar kalau dia mungkin nggak bakal suka. Begitu coba ngerasain, dia langsung pengen muntah saking nggak enaknya. Nanachi jadi sedih karena dia emang nggak jago masak. Sementara itu, Rek mikir khawatir kalau Riko bisa sakit kalau makan makanan seburuk itu. Malam itu, Rek penasaran banget dan minta Nanachi jelasin tentang kutukan Abyss dan cara mematahkannya. Awalnya Nanachi agak enggan buat jelasin konsep itu, tapi akhirnya dia nggak bisa menolak setelah Rek makin gigih nanya. Di luar rumahnya, Nanachi pakai bahan tipis transparan buat ngejelasin konsep kutukan Abyss. Menurut analognya, Abyss ngebolehin orang masuk dengan mudah, tapi kutukan mulai berlaku waktu seseorang mencoba keluar dan melanggar dengan kutukan itu. Di satu titik, Nanachi bilang ke Rek kalau nggak ada cara buat mematahkan kutukan itu. Tapi Rek penasaran kenapa kutukan nggak berlaku di rumah Nanachi. Ketika dia nanya tentang itu, Nanachi bilang kalau rumahnya adalah salah satu zona aman yang netral terhadap kutukan. Saat itu, Rek lihat persamaan antara rumah Nanachi dan Seeker Camp. Lanjut, Nanachi ngomong soal Obkyusa, bilang kalau monster itu nggak punya intuisi yang tinggi. Dia tambahin kalau monster itu bisa meramal masa depan, makanya dia berbahaya. Ini aja bikin Rek kaget, karena dia bakal ngadepin makhluk-makhluk lain yang bisa meramal masa depan. Lalu dia nanya, kenapa para penjelajah gua tetap masuk ke Abyss, meskipun tahu ada makhluk mengerikan kayak Obkyusa yang nunggu mereka. Ujar Nanachi sambil tersenyum ke Rek. Dia lalu mengambil helm Rek dan menanamkan relik komunikasi di dalamnya. Sementara itu, Mitty masuk ke dalam pikiran Riko dan mencoba merasakan sakitnya. Malam harinya, saat mulai gelap, Rek mendekati goblet di bawah arahan Nanachi. Di sana, dia melihat peluit hitam dalam bahaya karena Obkyusa. Roy panik banget pas lihat ada Obkyusa di depannya, tapi peluit hitam menyuruhnya lari karena ngira Rek cuma anak kecil. Di saat itu, Nanachi ngomong ke telinga Rek dan bilang buat lakuin apa yang dia bilang. Awalnya, Rek coba keras kepala, tapi akhirnya dia menyerah karena sadar nggak bisa kalahkan Obkyusa sendiri. Atas perintah Nanachi, Rek mengangkat kepalanya ke atas dan tetap diam. Ini bikin Obkyusa bingung, ngasih kesempatan ke Rek buat pegang hidungnya. Menurut Nanachi, hidung itulah yang dipakai untuk meramal masa depan, dan bahkan merasakan medan gaya Abyss. Dia juga bilang ke Rek buat memberi monster itu pukulan saat dalam keadaan rentan. Dengan ini Rek mengingat semua rasa sakit dan merasa semua sakit yang Riko alami gara-gara Obkyusa. Dia siapin tembakan laser dahsyat, tapi pas ditembakkan, monster itu mengorbankan banyak durinya buat menyelamatkan diri. Saat uap mulai menghilang, Rek sadar kalau Obkyusa udah nggak ada lagi. Nanachi menyuruhnya mundur, tapi dia tetap tinggal untuk mengirim pesan ke Jiruo lewat peluit hitam. Setelah itu, dia pergi dan diam-diam bertemu Nanachi di hutan. Di situ, Rek tersenyum karena merasa aksi yang dia lakuin terhadap Obkyusa keren banget.
Tapi Nanachi mendadak bikin suasana hatinya turun waktu dia minta Rek buat membunuh Mitty untuknya. Dulu, setelah Mitty jadi korban eksperimen, Nanachi bantu dia kabur dari fasilitas penelitian di salah satu lapisan abis. Waktu itu, darah menetes dari tubuh Mitty dan Nanachi merasa kasihan sama dia. Nanachi benci kenyataan kalau bosnya bertindak semaunya dan Mitty yang harus menanggung akibatnya. Di masa sekarang, Lex syok dengar permintaan Nanachi. Saat lagi begitu, tiba-tiba dia pingsan dan Nanachi pun terpaksa membawa tubuh Rek. Di perjalanan, dia mencoba menebak apa yang terjadi pada Rek. Tapi kemudian berasumsi kalau kondisinya itu karena Leisa yang dia tembakkan ke Opiosa. Beberapa tahun yang lalu, Nanachi berada di kamp pemukiman tempat anak-anak yatim piatu lainnya tinggal. Meski sendirian, dia punya keinginan untuk menjelajahi abis yang terkenal itu. Suatu hari, sebuah peluit putih bernama Bondrut muncul di kamp dan mencari relawan yang berani ikut ke abis. Nanachi adalah salah satu anak yang ikut serta dalam perjalanan itu. Begitu pula seorang gadis bernama Michi. Seiring berjalannya waktu, anak-anak itu dijejalkan seperti ikan sarden dalam sebuah kapal dan dikirim turun ke abis. Waktu itu, Michi melihat Nanachi di kapal dan menyapanya. Nanachi adalah tipe yang murung karena sering diperlakukan buruk sama teman-temannya. Dia akhirnya menjalin hubungan dengan Michi, yang jadi satu-satunya yang baik padanya di kapal. Sepanjang perjalanan, Nanachi mengajari Michi banyak hal tentang abis yang ia tahu. Pada satu titik, kapal tiba di tempat tujuan. Di sana Michi melihat medan gaya yang indah dan menganggapnya sangat menawan. Tapi Nanachi cukup takut sama hal-hal berwarna itu. Namun, dia merasa lebih baik saat Michi bilang kalau semuanya bakal baik-baik aja. Seiring berjalannya waktu, Nanachi terus cerita ke Michi tentang abis berdasarkan pengetahuannya. Michi selalu tertarik sama apa yang dikatakan Nanachi dan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Suatu kali, Bondrut masuk ke kamar mereka dan memanggil seorang yatim piatu bernama Ilium untuk pemeriksaan medis yang katanya penting. Dalam ketidakhadirannya, Nanachi dan Michi jadi khawatir kalau giliran mereka bakal datang segera. Suatu malam, Bondrut masuk ke kamar dan membangunkan Michi untuk tes medis. Saat Michi berjalan keluar, Nanachi memohon kepada Bondrut agar dia juga dibawa, tapi dia menolak dan bilang kalau Nanachi harus sabar. Rasa penasaran bikin Nanachi nggak bisa tidur malam itu, dan akhirnya dia menyelinap keluar kamar untuk mencari Michi. Di sepanjang jalan, dia mendengar percakapan Bondrut dengan peluit hitam, dan kemudian dia tahu kalau anak-anak itu dipakai untuk eksperimen. Hal ini bikin Nanachi ketakutan, karena dia tahu bahwa Bondrut bukan satu-satunya yang dipakai untuk eksperimen, bahwa nyawa Michi dalam bahaya. Saat dia berlari mencari Michi, dia menemukannya di sebuah ruangan khusus yang siap diturunkan ke level bawah abis. Sebelum dia bisa menyerap apa yang dilihatnya, Bondrut datang dari belakangnya dan membuatnya ikut dalam eksperimen yang sama. Bondrut berniat menguji seberapa jauh manusia kehilangan kemanusiaannya saat naik ke lapisan ke-6 abis. Pada tandanya, Michi dan Nanachi diturunkan ke level bawah dari lapisan ke-6. Namun, baik Michi dan Nanachi mulai kehilangan bentuk manusia mereka saat naik ke lapisan ke-6. Selama transformasi mereka, Michi berteriak kesakitan dan memohon pada Nanachi untuk membunuhnya. Saat mencapai kapal di atas, Bondrut tersenyum puas karena Nanachi masih mempertahankan sisi kemanusiaannya, meskipun berubah menjadi hewan. Beberapa hari setelahnya, Bondrut datang ke kamar Nanachi dan memberitahunya tentang eksperimen yang dia lakukan pada Michi. Berdasarkan analisanya, Michi telah kehilangan kemanusiaannya, tapi mendapatkan keabadian. Melihat Michi, Nanachi sangat terkejut karena luka dan rasa sakit yang harus dia lalui selama eksperimen Bondrut. Air mata di mata Michi membuat Nanachi ikut menangis, meskipun kuliah Bondrut terasa hampa. Suatu hari, Nanachi sudah tidak tahan dengan penderitaan Michi dan membantunya kabur dari kapal itu. Setelah kabur, Nanachi mencari perlindungan di rumah kaca dan merawat Michi di sana. Seiring berjalannya waktu, Nanachi lelah melihat Michi menderita dan mencoba mengakhiri hidup Michi. Semua upaya terbukti tidak efektif, tapi dia tidak menyerah untuk mencari cara yang tidak terlalu menyakitkan untuk mengakhiri hidup Michi. Di masa sekarang, Lex selesai mendengarkan cerita masa lalu Nanachi dengan Bondrut dan Michi. Nanachi kemudian berbicara tentang sebuah relik milik seorang penjelajah gua yang digunakan untuk menghancurkan salah satu mata Michi
Dia percaya bahwa laser Wek akan berhasil karena efeknya lebih buruk dari relik tersebut. Namun, Wek menolak untuk membunuh Mitty karena merasa bahwa kemanusiaannya masih ada di tubuhnya yang kini runtuh. Dia lalu memohon pada Nanachi untuk memberinya waktu untuk memikirkan soal membunuh Mitty. Nanachi setuju dengan permintaan Rek dan memberinya waktu untuk berpikir. Dia bahkan minta maaf ke Rek karena tiba-tiba minta tolong buat hal sebesar itu. Pas Nanachi nggak ada, Rek jadi mikir gimana ya hidup Nanachi kalau dia berhasil mengakhiri Mitty. Besoknya, Rek kelihatan bingung pas lihat mata Mitty. Dia balik lagi ke kenyataan waktu tahu kalau Nanachi mau masak lagi. Kali ini, Rek langsung ambil alih bahan-bahan masakan dari Nanachi dan mulai masak sendiri. Setelah masakannya selesai, Nanachi lihat makanan itu dan curiga rasanya bakal nggak enak. Setelah suapan pertama, Nanachi langsung bilang kalau masakan Rek lebih buruk dari masakannya. Bahkan setelah Rek nyicipin makanannya sendiri, dia ngomel dan bilang kalau rasanya nggak bisa diselamatkan. Malam itu, Nanachi bacain cerita pengantar tidur ke Mitty sebelum dia tertidur. Rek, yang ada di kamar sebelah, melihat itu dan lanjut elus tubuh Riko. Di tengah-tengah, dia lihat Mitty merangkak keluar dari kamar sebelah dan Nanachi sudah tertidur. Saat itu, dia mulai berpikir ulang soal permintaan Nanachi dan bertanya-tanya, apakah dia harus membiarkan semuanya seperti seharusnya. Keesokan harinya, Rek ketemu Nanachi di dekat sungai dan coba bicara supaya dia nggak bunuh Mitty. Tapi Nanachi nggak menahan diri dan bilang ke Rek kalau suatu saat, dia juga akan meninggal. Kalau itu terjadi, Mitty bakal sendirian selamanya, dan dia nggak mau itu terjadi. Rek kaget dengar itu, karena Mitty masih menderita. Fakta kalau Mitty bahkan nggak bisa ungkapkan perasaannya, bikin Rek gelisah, sampai akhirnya dia setuju buat melakukan hal itu. Namun, dia berjanji akan mengakhiri hidup Mitty, dengan syarat kalau Nanachi nggak akan mengakhiri hidupnya sendiri setelah Mitty tiada. Hari itu, Nanachi menempatkan Mitty di lapangan supaya Rek bisa menguapkannya jadi debu. Setelah selesai, dia mengelus kepala Mitty dan janji bakal ketemu di sisi lain kehidupan. Ketika saatnya tiba untuk Mitty mati, Rek ragu-ragu dan bahkan Nanachi memintanya berhenti. Nanachi menangis sambil lari ke arah Mitty untuk memeluknya sekali lagi. Dia memegang Mitty erat-erat dan berterima kasih atas waktu baik yang mereka habiskan bersama. Setelah dia selesai, dia terisak dan bilang ke Rek untuk segera melakukannya. Kali ini, Rek meneteskan air mata saat lasernya mulai memanas. Nanachi makin menangis parah setelah Rek berhasil menguapkan Mitty. Karena itu, Rek juga berduka bersamanya dan mencoba menghiburnya agar merasa lebih baik. Keesokan harinya, Rek bangun setelah bermimpi di mana Lisa memberinya makanan. Tapi dia malah kaget pas sadar lihat Riko udah sadar dan hidup. Riko terlihat senang saat lihat Rek sudah bangun. Meskipun dia belum cukup kuat untuk memeluknya. Ketika waktunya masak, Riko bergabung dengan Nanachi di dapur dan memberikan arahan cara memasak. Makanan jadi enak di akhir, dan Nanachi yang pertama kali menghabiskan makanannya. Rek, di sisi lain, suka sama makanan itu karena dia kangen dengan masakan Riko. Saat Riko hampir selesai makan, dia tanya soal orang lain yang sebelumnya ada di rumah. Ini bikin Rek dan Nanachi kaget, karena Riko nggak pernah melihat Mitty. Waktu ditanya, Rek bilang kalau ada seseorang yang berbagi rasa sakit dengannya saat dia bermimpi buruk selama koma. Sambil Riko menceritakan semuanya, Nanachi hampir menangis mendengar semua itu. Semuanya makin emosional ketika Riko bilang bahwa mungkin suatu hari dia bisa ketemu Mitty lagi. Sementara itu, Rek membela kemampuan psikis Riko dengan bilang bahwa Riko pernah meninggal dan dibangkitkan kembali saat masih bayi. Dia yakin kalau hidup Riko terikat erat dengan Abyss, karena ada relik yang bertanggung jawab atas hidupnya. Setelah mendengar ini, Nanachi tersenyum dan bilang ke Rek supaya tenang. Dia menambahkan bahwa Rek harus menjaga Riko dengan baik, dan kemudian pergi keluar untuk mengambil air. Selagi Nanachi pergi, Rek menceritakan semuanya yang terjadi saat Riko tidak sadarkan diri. Sore itu, Nanachi memandu mereka ke tempat di mana Riko bisa mandi. Tempatnya itu seperti pemandian air panas yang mengandung air hangat. Riko masuk ke dalam pemandian itu dan berhasil meyakinkan Rek yang pemalu untuk ikut bergabung. Saat itu, hormon Riko mengambil alih dirinya dan Nanachi hanya tertawa dari kejauhan. Kemudian malamnya, Rek menahan Riko di tempat tidur agar Nanachi bisa mengeluarkan jamur dari tangannya. Riko mengerang kesakitan saat jamur-jamur itu diangkat dari tangannya.
Sampai-sampai dia ngompol sendiri ketika rasa sakitnya sudah nggak tertahankan. Keesokan harinya, Rico kesulitan memakai tangannya, tapi jadi senang banget pas bisa menggerakkan ibu jarinya. Black yang memperhatikan dari belakang merasa bersalah karena pernah membuat potongan yang kurang bagus. Rico menenangkannya dan mengingatkan kalau dia selalu ada untuknya. Dia bilang bahwa dia masih hidup karena melindunginya, dan bekas luka di tangannya adalah bukti nyata. Kata-kata ini membuat Rek merasa lebih lega setelah sebelumnya menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi Rico. Di saat yang sama, Nanachi tiba di tempat itu, dan Rico mengajaknya untuk bergabung dalam perjalanannya. Bahkan Rek tetap diam menunggu respon Nanachi dengan cemas. Beruntung, Nanachi setuju untuk bergabung dengan mereka, membuat Rico sangat senang, dan Rek semakin bersemangat karena Nanachi telah membantu menyelamatkan nyawa Rico. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk meninggalkan rumah Nanachi. Saat bersiap-siap, Rico dan Rek menulis surat yang akan dikirim ke permukaan. Surat itu berhasil mengambang naik melalui abis, melewati lapisan ketiga. Ketika sampai di lapisan kedua, Maruk mengambilnya dan memperkuat kemasannya. Dia lalu mengirim surat itu ke permukaan, di mana Ozan tersenyum, mengetahui bahwa Rico masih hidup. Akhirnya surat itu sampai di permukaan dan berakhir di tangan Nat. Dia membawanya ke kota Oath, di mana dia dan Shigi membaca isinya. Sementara itu, Nanachi memandang rumahnya untuk terakhir kali, penuh harap untuk masa depan bersama Rico dan Rek. Di tempat lain, Banjut memeriksa beberapa tanda di dinding, dan menyadari bahwa tanda Miti tidak lagi bersinar. Menyadari bahwa Nanachi telah menemukan kekuatan untuk mengakhiri penderitaan Miti, dia tersenyum, dan diam-diam berharap bisa bertemu Nanachi lagi.